Perkembangan peserta didik. Hakikat perkembangan. Pengertian perkembangan. Pada dasarnya perkembangan merujuk pada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik atau psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau perubahan ovum oleh sperma dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, sampai dewasa. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan diri dalam individu atau organisme, baik fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling memengaruhi antara bagian-bagian organisme fisik dan psikis dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini: kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Contohnya seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak-anak dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, mulai mengenal huruf dan angka sampai kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme yang berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, yaitu telentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan berdiri. Untuk mampu berbicara, anak melalui harus tahapan meraba. Atau untuk mencapai masa dewasa, individu harus melalui masa remaja, anak, kanak-kanak, bayi, dan masa konsepsi. Nah, ciri-ciri perkembangan itu sendiri terjadi perubahan ukuran dalam aspek fisik dan aspek psikis. Nah, aspek fisik itu perubahan tinggi dan berat badan serta organ-organ tubuh lainnya. Aspek psikis semakin bertambahnya pembendaharaan kata atau matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. Proporsi tubuh anak berubah menjadi sesuai dengan fase perkembangannya. Pada usia remaja, proporsi tubuh anak mendekati proporsi tubuh usia dewasa. Nah, B, aspek psikis, perubahan imajinasi dari fantasi yang realistis, dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju pada diri sendiri perlahan-lahan beralih kepada orang lain, khususnya teman sebaya. Nah, lenyapnya tanda-tanda lama. Aspek fisik: lenyapnya kelenjar timus, kelenjar anak-anak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, gigi susu. Dan aspek psikis: lenyapnya masa mengoceh, meraba, bentuk gerak-gerik kekanak-kanak seperti merangkak, dan perilaku impulsif melakukan sesuatu sebelum berpikir. Munculnya tanda-tanda baru dalam fisik seperti tumbuh pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer, menstruasi wanita, dan nifas pada pria maupun sekunder. Besarnya panggul buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada pria. Aspek psikis: berkembangnya rasa ingin tahu, terutama berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan, alam, nilai moral, dan agama. Nah, perkembangan, jadi prinsip perkembangan
merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process. Aspek perkembangan saling memengaruhi. Terus perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Nah, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Nah, setiap individu normal mengalami tahapan atau fase perkembangan. Periode dan tugas perkembangan. Periode perkembangan berlangsung secara berurutan atau berkesinambungan melalui periode atau masa. Nah, periode sebelum kelahiran, terus periode bayi, periode awal anak, periode pertengahan dan akhir anak, periode remaja, periode dewasa. Nah, tugas perkembangan, pengertian tugas perkembangan tuh proses kehidupan individu terbentang mulai fase kandungan sampai dengan fase usia tua. Nah, tugas perkembangan pada setiap periode perkembangan. Upaya memfasilitasi tugas-tugas perkembangan, menciptakan iklim religius yang dapat memfasilitasi perkembangan kesadaran beragama, akhlak mulia, etika atau karakter peserta didik, membangun suasana sosio-emosional yang kondusif, membangun iklim intelektual dan memfasilitasi perkembangan berpikir nalar dan kemampuan mengambil keputusan yang baik, mengoptimalkan program bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, akademik, maupun karir, sekolah lanjutan, atau dunia kerja. Faktor yang mempengaruhi perkembangan, salah satunya diantaranya adalah faktor genetika, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan setempat, keberfungsian keluarga, pola hubungan orang tua, anak, sikap atau perlakuan orang tua terhadap anak. Lingkungan sekolah juga menjadi salah satu faktor yang utama. Terus pembinaan karakter yang dikembangkan, strategi pengembangan karakter di sekolah. Terus kelompok teman sebaya juga sangat berpengaruh terhadap periode perkembangan tersebut. Nah, aspek perkembangan dewasa awal, perkembangan fisik, perkembangan seksualitas, perkembangan kognitif, perkembangan karir, perkembangan sosio-emosional. Terus tugas perkembangan dewasa awal, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan nikah, memulai hidup berkeluarga, memelihara anak, mengelola rumah tangga, mulai bekerja, bertanggung jawab sebagai warga negara, menemukan kelompok sosial yang serasi. Nah, terus untuk periode awal sebagai masa persiapan pernikahan, konsep dasar pernikahan, syarat pernikahan, beberapa kondisi yang memengaruhi penyesuaian pernikahan. Nah, mungkin itu saja yang mampu diuraikan untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.